Shalom saudara. Hari-hari ini kita orang percaya dimanapun di muka bumi ini sedang memperingati akan pencurahan Roh Kudus. Kita pahami bersama kebenarannya adalah Roh Kudus merupakan janji Bapa yang diberikan untuk setiap orang yang percaya. Dan yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami kebenarannya adalah Roh Kudus sebagai janji Bapa sudah digenapi di Yerusalem, yang sudah dialami oleh murid-murid dan setiap orang yang percaya yang hadir pada saat itu. Jadi Roh Kudus itu sudah dinyatakan, sudah digenapi dan dialami oleh setiap orang yang percaya. Lalu bagaimana dengan kita? Yang harus kita pahami, yang harus kita percaya juga, saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita sudah dipenuhi, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa atau tujuan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Tujuan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang harus kita pahami adalah memimpin kita kepada kebenaran. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ayat ini berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Jadi ayat ini sangat jelas menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang memenuhi kehidupan kita sebagai orang percaya, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, ke dalam seluruh kebenaran itu. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan seluruh kebenaran atau di dalam seluruh kebenaran itu? Firman Tuhan katakan, atau Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, dia berkata di sana, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran." Jadi melalui ayat ini, melalui pernyataan Yesus ini, berarti kebenaran yang dimaksud dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 itu menunjuk kepada pribadi Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Dan yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, tanpa Roh Kudus memenuhi hidup kita, tanpa Roh Kudus menuntun hidup kita, memimpin hidup kita, kita tidak akan memahami kebenaran itu sendiri. Kita tidak akan mengenal pribadi Yesus sendiri. Saya bacakan firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama ayat 17. Firman Tuhan ini berkata, ini adalah merupakan doa Paulus kepada jemaat dan kepada kita orang percaya. Dia berkata dalam ayat ini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi jelas bahwa Roh Kudus inilah akan membawa kita kepada kebenaran, artinya memimpin kita untuk kita benar-benar mengenal, mengerti, memahami Yesus itu sebagai kebenaran. Dan saya baca juga di dalam Wahyu, di dalam Efesus pasal yang keempat, di sana juga dijelaskan bahwa nanti kita akan sampai pada tingkat pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, ini memberikan pesan buat kita bahwa kita tidak bisa mengenal Yesus itu dengan benar tanpa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Itu sebabnya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita memberi hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Roh Kudus itu akan membawa kita kepada pengenalan yang sesungguhnya tentang Yesus itu. Kita akan mengenal Yesus sepenuhnya dalam hidup kita. Maka saya percaya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, kita menjadi orang-orang Kristen yang merdeka, kita menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Sebab firman Tuhan katakan, kita lebih daripada pemenang. Di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan,
Sebab Roh-Mu yang kudus hidup dan tinggal di dalam kami, menjadi penolong dan penghibur, menuntun dan memimpin hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami, kami rindu mengalami pribadi-Mu saat ini Tuhan. Menguasai seluruh hidup kami Tuhan, menjamah, melawat kami, memperbaharui hati dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan.
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah hati kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami. Untuk Roh-Mu Tuhan.
menyembahmu. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akalku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akalku menyembahmu, di akalku menyembahmu, di Bapa di sorga, Bapa yang baik, sungguh kami percaya bahwa Roh Kudus yang Engkau sudah janjikan, Engkau sudah nyatakan 2000 tahun yang lampau yang dialami oleh murid-murid dan orang percaya pada saat itu. Mereka sudah mengalami dan menikmati Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa setiap kami juga yang sudah percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sudah memenuhi hidup kami. Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kami, maka Roh Kudus itu akan membawa kami untuk kami lebih mengenal dan mengalami Yesus secara pribadi yang adalah kebenaran itu. Sebab kami tahu Roh Kudus itu akan memimpin kami ke dalam kebenaran. Dan kami percaya melalui Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kami akan Bapa di surga semakin bertambah, semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat janji-Mu yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri doa kami malam hari ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, sebab kasih dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.